apa yang dimaksud dengan listrik dan magnet. Yang kedua, bagaimana hubungan antara listrik dan magnet. Yang ketiga, bagaimana penerapan teknologi listrik dan magnet di kehidupan. Yang keempat, bagaimana permasalahan yang dihadapi di sekolah dengan materi listrik dan magnet. Nah, kebetulan mungkin yang keempat mungkin besok ya, minggu besok. Lalu yang pertama, listrik. Nah, ketika kita berbicara masalah listrik, pasti ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Yang mana yang pertama listrik statis, di sini listrik statis merupakan muatan listrik yang berada dalam keadaan diam, yang mana listrik statis ini menjelaskan bagaimana kalau kita menjelaskan di sekolah itu, bagaimana sebuah penggaris yang dikosokkan ke rambut ya pada anak-anak itu dapat menarik potongan kertas kecil, dan juga biasanya balon itu mampu untuk menempel di tembok dalam waktu yang cukup lama itu biasanya. Nah, kemampuan menarik ini dan juga menempel tersebut akan timbul karena penggaris plastik dan balon ini mempunyai muatan listrik seperti itu. Jadi benda yang bermuatan listrikan. Nah, sifat-sifat muatan listrik ini tersebut antara lain yang pertama, muatan listrik ini ada dua macam, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Yang kedua, muatan sejenis akan saling tolak menolak, dan juga muatan yang berlainan jenis ini akan saling tarik-menarik. Yang ketiga, muatan ini bersifat kekal. Artinya muatan ini tidak dapat diciptakan atau juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, untuk muatan atom tersendiri itu terdiri dari proton, neutron, dan juga elektron. Yang mana jumlah proton dan juga elektron itu dalam suatu atom itu biasanya sama banyak. Nah, hal ini atom itu biasanya bersifat netral. Jadi atom ini menjadi bermuatan listrik positif atau negatif dengan melepaskan atau menerima elektron, ini disebut dengan ion. Selanjutnya yaitu gaya Coulomb. Menurut SAPTA pada 2019, gaya Coulomb di sini atau kita sebut dengan gaya listrik ya, ini ditimbul antara benda yang bermuatan listrik yang mana dipengaruhi oleh dua faktor dari tiap benda, dan juga berbanding terbalik dengan kuadran jarak antara benda bermuatan listrik. Ketika kita lihat pada itu bermuatan Q1 tuh ya, dan juga benda B itu bermuatan Q2, yang mana itu dipisahkan antara jarak yang disimbolkan dengan R. Nah, gaya listrik yang timbul antara kedua muatan ini dapat di dalam ini F, yaitu Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, yang mana F ini merupakan gaya Coulomb, dan juga biasanya tidak lupa 9 nanometer muatan listrik dari benda A dan juga benda B. Nah, yang selanjutnya medan listrik. Nah, medan listrik ini merupakan juga mengalami gaya listrik. Jadi, jika muatan lain berada di dalam medan listrik, kami menggunakan
garis gaya listrik ini, garis gaya listrik. Jika muatan positif, muatan negatif ini memiliki garis dengan arah yang masuk ke muatan. Itu kalau di gangguan. Beda dengan yang tadi dengan statis, kalau dinamis yaitu muatan listrik yang bergerak seperti kita ketahui, elektron-elektron itu membawa muatan listrik negatif. Jadi elektron-elektron itu uh, mudah mengalir dari tempat yang potensial rendah ke tempat yang potensial tinggi. Sedangkan kalau proton itu bergerak, muatan listrik yang bergerak ini pada suatu penghantar itu disebut dengan arus listrik. Ini ya, arus listrik atau muatan. Nah, ini juga ditetapkan sebagai partikel-partikel bermuatan positif yang bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arah arus listriknya itu berlawanan dengan arah gerakan muatan elektron dan juga searah dengan arah muatan proton. Atau dapat dikatakan juga arus listrik yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, dua tempat yang mempunyai beda potensial ini dapat menyebabkan terjadinya arus listriknya adalah adanya arus listrik yang berkelanjutan, yaitu elektro, yang kedua adanya raya yang tertutup, yang ketiga adanya sumber arus untuk membuat elektron bergerak, yang ketiga tempat dan elektron. Nah, ini beda potensial. Nah, perbedaan beda potensial ini akan mengakibatkan perpindahan elektron. Banyak dari ujung-ujung mata disebut dengan beda potensial listrik. Sebelumnya pada awal para ilmuwan membuat bahwasanya listrik itu mengalir dari positif aktif. Nah, kemudian pada tahun 1897 J.J. Thomson itu berhasil menemukan elektron untuk pertama elektron yang memuatan listrik ini di titik rangsangan dan juga mengamati bahwa aliran elektron ini ternyata kebalikan dari aliran arus listrik konvensional. Nah, ini bertolak belakang dengan hal yang disepakati sebelumnya. Jadi, elektron tersebut bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau dari negatif ke positif, seperti itulah. Nah, elektron dalam bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi, kutub negatif itu dianggap berpotensial rendah dan juga kutub positif itu potensial tinggi. Sebenarnya yang bergerak dalam penghantar dan juga arah gerakan elektron. Ketika kita berbicara tentang